Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai aplikasi turunan parsial pada penentuan kombinasi tidur dan belajar untuk mencapai performa optimal. Sebelum itu, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anggun Dia Puspita. Perkenalkan, nama saya Melia Alifa Septriasianipar. Perkenalkan, nama saya Livia Indi Tiara Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Kaisa Zara Putri. Perkenalkan, nama saya Nadine Nabila Wahyu. Baik, di sini yang pertama ada latar belakang. Tidur dan belajar adalah dua hal yang sangat dekat dalam kehidupan pelajar maupun mahasiswa. Kita semua pernah belajar sampai larut malam, tapi keesokan harinya justru sulit fokus di kelas. Hal ini menunjukkan bahwa tidur dan belajar saling berkaitan dan memengaruhi performa akademik kita. Tidur yang cukup membantu otak menyimpan memori dan memahami materi. Sebaliknya, belajar yang efektif membutuhkan tubuh dan pikiran yang segar. Namun pada kenyataannya, banyak pelajar maupun mahasiswa mengalami kurang tidur, pola tidur yang tidak teratur, ataupun belajar berlebihan hingga larut malam. Akibatnya, fokus menurun, daya ingat melemah, dan produktivitas akademik menjadi tidak optimal. Hubungan antara tidur dan belajar sebenarnya tidak cukup dijelaskan secara kualitatif saja. Performa belajar dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu durasi tidur dan durasi belajar yang saling berinteraksi satu sama lain. Untuk memahami pengaruh masing-masing variabel secara lebih terukur, diperlukan pendekatan matematis. Dalam penelitian ini, hubungan antara waktu tidur, waktu belajar, dan performa dimodelkan menggunakan fungsi dua variabel. Pendekatan ini memungkinkan kita melihat bagaimana perubahan waktu tidur dan waktu belajar memengaruhi performa akademik secara sistematis. Turunan parsial digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel saja, misalnya waktu tidur, dan menganggap variabel lain, yaitu waktu belajar, dalam kondisi tetap. Melalui turunan parsial, kita dapat mengetahui apakah penambahan waktu tidur meningkatkan performa belajar atau justru sebaliknya. Selain itu, turunan parsial juga membantu melihat apakah penambahan waktu belajar masih efektif atau malah menurunkan performa karena kelelahan. Dengan pendekatan ini, kita dapat menentukan kombinasi waktu tidur dan waktu belajar yang paling efisien. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan menganalisis hubungan antara waktu tidur, waktu belajar, dan performa akademik menggunakan turunan parsial agar diperoleh keseimbangan yang optimal dan terukur. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana memodelkan hubungan antara waktu tidur, waktu belajar, dan performa akademik dalam bentuk fungsi dua variabel. Yang kedua ada bagaimana turunan parsial dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh perubahan waktu tidur terhadap performa belajar. Yang ketiga ada bagaimana turunan parsial dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh perubahan waktu belajar terhadap performa belajar. Yang keempat ada bagaimana menentukan kombinasi waktu tidur dan waktu belajar yang optimal berdasarkan hasil analisis turunan parsial. Kemudian di sini ada landasan teori. Teks di sini membahas tentang pentingnya kualitas dan durasi tidur terhadap fungsi kognitif, konsentrasi, dan performa belajar mahasiswa. Tidur yang buruk dapat menurunkan konsentrasi dan efektivitas belajar, sedangkan tidur yang baik mendukung memori, fungsi eksekutif otak, serta performa akademik yang optimal. Oleh karena itu, keseimbangan antara waktu tidur dan waktu belajar sangat diperlukan. Next.
Selain dari sisi kesehatan, permasalahan ini juga dikaji melalui pendekatan matematika, khususnya menggunakan turunan parsial dalam kalkulus multivariabel. Konsep ini digunakan untuk menganalisis dan menentukan kondisi optimal suatu fungsi. Misalnya, untuk mencari kombinasi durasi tidur dan belajar yang menghasilkan performa akademik terbaik, dengan menentukan titik kritis dan menggunakan uji Hessian yang dapat ditemukan solusi optimal secara matematis. Untuk selanjutnya, yaitu ada pendekatan multidisiplin, yaitu integrasi teori tidur belajar dengan konsep optimasi matematika, memberikan dasar ilmiah untuk menentukan kombinasi ideal antara tidur dan belajar. Dan yang kedelapan itu ada implikasi bagi mahasiswa. Hasil analisis hasil analisis dapat digunakan sebagai strategi pengelolaan waktu tidur dan belajar, lalu membantu mahasiswa mencapai performa akademik yang lebih optimal secara efektif dan terstruktur. Selanjutnya, yaitu ada contoh kasus, seorang mahasiswa ingin mencapai performa belajar yang optimal setiap hari. Berdasarkan kebiasaan umum, ia memperkirakan bahwa yang pertama itu tidur ideal bagi tubuhnya sekitar 8 jam. Yang kedua, belajar efektif per hari rata-rata 3 jam. Dan yang terakhir itu jika waktu tidur atau belajar terlalu jauh dari angka ideal tersebut, performanya cenderung menurun. Untuk memodelkan kondisi tersebut, performa hariannya dirumuskan sebagai berikut, yaitu P X Y sama dengan min dalam kurung X min 8 dikalikan 2 dikurang Y dalam kurung Y min 3 dikalikan 2 P X Y sama dengan min X dikurang 82 dikurang Y dikurang 32. Yang pertama itu kita tentukan kombinasi tidur dan belajar yang memberikan performa maksimum. Dan yang kedua itu nilai performa maksimum tersebut. Selanjutnya kita masuk ke tahap penyelesaian, yaitu yang pertama kita menggunakan fungsi performa yang dimodelkan sebagai fungsi PXY sama dengan minus X kurang 8 kuadrat dikurangi Y kurang 3 kuadrat dengan X sebagai jam tidur dan Y sebagai jam belajar. Yang kedua, kita mencari turunan parsial pertama terhadap X dan terhadap Y. Yang terhadap X kita gunakan fungsi yang sebelumnya, yaitu nanti akan didapatkan minus 2 X minus 8, dan turunan parsial terhadap Y akan didapatkan minus 2 dalam kurung Y minus 3. Yang ketiga, kita menentukan titik stasioner, yaitu ketika kedua turunan parsial itu disamadengankan 0. Jadi yang pertama, untuk variabel X, minus 2 dikali X minus 8 sama dengan 0, nanti akan didapatkan X-nya itu sama dengan 8. Dan untuk yang B, terhadap variabel X, minus 2 dikali Y dikurang 3 sama dengan 0. Nanti akan didapatkan Y-nya sama dengan 3. Jadi titik stasionernya berada pada XY-nya sama dengan 8,3. Lalu kita menguji turunan kedua menggunakan rumus diskriminan Hessian. Kita masukkan turunan kedua dari X dan Y, lalu turunan dari X-Y dikuadratkan. Kita masukkan ke dalam rumus, nanti akan didapatkan diskriminannya itu 4. Lalu kita lakukan pengecekan terhadap DXY dan turunan kedua P terhadap X terhadap 0. Karena di sini DXY-nya itu lebih besar daripada 0 dan
turunan kedua turunan kedua P terhadap X itu lebih kecil dari sama dengan nol, maka bentuk grafiknya adalah puncak atau nilai ini termasuk nilai maksimum lokal. Dengan demikian, titik stasioner ini yang diperoleh merupakan titik maksimum. Yang kelima, menentukan performa maksimum. Kita substitusikan X dan Y ke dalam fungsi awal, yaitu nanti akan didapatkan hasilnya itu nilai performa maksimumnya adalah nol. Nah, lalu pada bagian ini kita bisa melihat bahwa performa mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh seberapa lama mereka belajar, tapi juga bagaimana waktu tersebut diseimbangkan dengan waktu tidur. Hasil uji turunan kedua menunjukkan adanya titik maksimum, yaitu ketika ko- kondisi performa berada pada level terbaik, artinya ada kombinasi waktu tidur dan waktu belajar tertentu yang benar-benar memberikan hasil optimal, bukan sekadar belajar selama mungkin. Melalui turunan parsial, terlihat bahwa kedua variabel ini saling mempengaruhi kurang tidur akan menurunkan performa, sementara belajar berlebihan tanpa istirahat yang cukup juga tidak akan meningkatkan hasil secara signifikan. Dengan kata lain, memaksakan diri belajar justru bisa menjadi kontraproduktif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kunci performa akademik optimal terletak pada keseimbangan. Ketika waktu tidur dan waktu belajar dikelola secara seimbang, mahasiswa dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Next. Lalu ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa performa akademik mahasiswa tidak ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh keseimbangan antara waktu tidur dan waktu belajar. Tidur yang cukup berperan penting dalam menjaga konsentrasi dan daya ingat, sementara pola belajar yang teratur membantu mahasiswa mencapai hasil akademik yang optimal. Ketika salah satu diabaikan, maka performa justru cenderung menurun. Berdasarkan Berdasarkan analisis turunan parsial fungsi dua variabel, diperoleh bahwa performa maksimum dicapai pada kombinasi 8 jam tidur dan 3 jam belajar per hari. Uji diskriminan Hessian menegaskan bahwa kombinasi tersebut merupakan kondisi maksimum, bukan minimum maupun titik belok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa baik kurang tidur maupun belajar berlebihan sama-sama tidak efektif. Keseimbangan antara istirahat dan belajar menjadi kunci utama dalam performa akademik yang optimal. Next. Sekian dari presentasi kami sebagai penutup melalui penerapan turunan parsial dan turunan kedua pada fungsi dua variabel dapat ditunjukkan bahwa konsep matematika tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga dapat diaplikasikan dalam permasalahan nyata, khususnya dalam menganalisis performa akademik mahasiswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa titik maksimum performa dicapai pada kondisi keseimbangan antara waktu tidur dan waktu belajar. Dengan demikian, aplikasi turunan parsial memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam menentukan kondisi optimal suatu permasalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami siap menerima. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.